Manusia sudah bertahan di bumi ini selama ratusan ribu tahun, menghadapi berbagai macam tantangan dan bencana. Dalam setiap tantangan, manusia selalu beradaptasi, bertahan, bersiteguh, selalu berusaha mencari solusi yang terbaik. Tidak terkecuali pandemi ini pun juga akan berakhir. Disrupsi selalu terjadi setiap zaman. Saat ini kita memasuki era revolusi industri keempat dengan open source sebagai kunci perubahan. Kita sambut era baru dengan penuh semangat. Menggunakan open source dengan baik memerdekakan kita dari ketergantungan vendor lock-in. Dengan semangat kemandirian, kita lakukan research dan implementasi open source demi mencapai kedaulatan yang seutuhnya, membebaskan diri dari ketergantungan teknologi asing. Equinix mendedikasikan dirinya untuk menjadi perusahaan solusi IT terdepan dengan keunggulan research dan open source. Equinix selalu memberikan solusi yang terbaik dan menyeluruh untuk enterprise. Mewujudkan nilai-nilai kemandirian, kemerdekaan, dan kedaulatan. Baik, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa yang telah hadir pada siang hari ini dalam kegiatan kuliah tamu dengan tema bagaimana membangun sistem transaksi dengan kinerja tinggi. Tentu yang kami hormati Direktur Lembaga Merdeka Belajar Kampus Merdeka Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, Bapak Dr. Muhammad Said Hasibuan MKom, yang kami hormati narasumber yang telah bergabung di tengah-tengah kita pada siang hari ini, beliau Bapak Julianto Sutandang, yang juga sekaligus sebagai CEO of PT Equinix Business Solutions. Ya. Baik, Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa sekalian, mari kita bersama-sama mengucap syukur atas kesehatan kita pada sore hari ini, sehingganya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti kegiatan. Namun sebelumnya, mari bersama kita dengarkan bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, mari sejenak kita dengarkan terlebih dahulu sambutan sekaligus arahan dari Direktur Lembaga MBKM Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Said Hasibuan, MKom. Disilahkan, Pak. Terima kasih, Bli Ketut. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Julianto Sutandang ya, sebagai CEO dari Equinix, kemudian Mbak Indah, tim dari Equinix yang ada di Jakarta ya Mbak ya? Iya Pak, di Jakarta. Oke. Terima kasih kami diberi kesempatan, kalau nggak salah kampus kedua ya, kalau di agendanya itu, di tanggal untuk melaksanakan kegiatan kuliah tamu. Kalau kami itu di MBKM memandangnya sebagai suatu indeks kinerja utama, namanya praktisi masuk kampus. Nah, karena memang di dalam satu kebijakan Pak Menteri itu dengan penerapan IKU, indeks kinerja utama itu ada 8 IKU yang harus diterapkan di kampus itu, termasuk salah satunya praktisi masuk kampus ini. Ini sebenarnya kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini poinnya bagaimana adik-adik mahasiswa itu mendapat experience yang real di lapangan. Kalau sekarang kita dengan dunia usaha, dunia industri, dalam ini Equinix tadi jelaskan bahwa Equinix itu salah satu vendor yang bergerak di bidang open source, dengan biasanya kalau kita beli license dengan biaya mahal dan lain sebagainya macam itu adalah kebutuhan. Nah, sekarang udah ada kebutuhan baru yang menekan biaya pastinya. Kemudian perkembangan open source jauh lebih cepat biasanya. Karena yang bekerja tidak satu saja, tapi banyak orang dengan masukan-masukan dari end user yang itu tentu lebih baik. Nah, kita nanti coba sama-sama mendengarkan. Kami dari MBKM menyambut sangat antusias kegiatan ini, dan tadi saya udah ngobrol juga sama Pak Juli. Insya Allah adik-adik mahasiswa ada kesempatan magang yang disiapkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengirimkan adik-adik magang ke sana, melihat bagaimana sih model bisnisnya, bagaimana proses bisnisnya, bagaimana cara open source itu dikembangkan dan lain semacamnya. Karena memang di Indonesia problemnya dilihat oleh Mas Menteri, hubungan industri Dudi dengan kampus ini jalannya sendiri-sendiri, nggak berdampingan, nggak jalan bareng. Pemerintahnya juga seperti itu, maka sekarang ingin bagaimana jalannya bareng untuk membesarkan NKRI ini bangkit kembali setelah COVID. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sukses selalu acara ini. Semoga adik-adik mahasiswa dapat mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Said Hasibuan MKom atas sambutan dan juga arahan pada siang hari ini. Baiklah, dari mahasiswa yang sudah bergabung pada siang hari ini, sebagai informasi ini kurang lebih 71 mahasiswa sudah bergabung, 67 mahasiswa sudah bergabung bersama-sama kita, dan ini sepertinya masih menunggu kembali beberapa mahasiswa yang akan join bersama kita di sini. Oleh karena itu, langsung saja kita kepada acara inti pada siang hari ini, yaitu kuliah tamu dengan tema bagaimana membangun sistem transaksi dengan kinerja tinggi. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita terlebih dahulu pada siang hari ini. Nama lengkap Julianto Sutandang ST, adalah technopreneur dan juga full stack IT solution provider yang selalu bersemangat dalam memberikan solusi berbasis open source di dunia IT. Dengan lebih dari 25 tahun pengalaman dalam sistem IT secara teknis dan juga profesional dalam bisnis.
Ia memiliki banyak sekali pengalaman yang luar biasa sebagai dasar untuk memberikan solusi yang selalu dianggap sebagai solusi out of the box, bahkan luar biasa. Boleh tepuk tangan di tempat masing-masing secara online. Salah satu keahliannya adalah re-arsitek sistem. Ya, Pak Julianto ini telah membantu beberapa perusahaan besar untuk lepas dari vendor lock-in dengan memberikan solusi IT secara mandiri. Luar biasa, ini pengalaman dan juga beliau adalah sebagai seorang profesional, Pak Julianto Sutandang. Sekali lagi kita beri aplaus kepada narasumber kita pada siang hari ini yang sungguh luar biasa. Ini sangat tepat sekali beliau hadir sebagai dosen tamu di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Tanpa menunggu lama, saya akan langsung saja persembahkan materi yang beliau paparkan pada siang hari. Sebagai informasi tambahan, materi pertemuan hari ini kita akan bagi dua. Yang pertama adalah pemaparan materi, yang selanjutnya nanti akan dilakukan tanya jawab. Tanya jawab bisa melalui kolom chat, nanti kita akan bacakan, atau juga adik-adik mahasiswa bisa mempertanyakan secara langsung melalui membuka open mic. Ya, oke, saya langsung saja akan share materi dari ini. Halo, ketemu lagi dengan saya, Julianto Standang dari Econix. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai sebuah judul yang mungkin menarik, mungkin tidak buat adik-adik mahasiswa. Membangun sistem transaksi kinerja tinggi. Apa itu? Ya, mari kita bahas. Yang jelas, saya tidak menjelaskan secara menyeluruh, karena waktunya juga terbatas. Saya akan memberikan poin-poin yang kira-kira baik untuk nanti adik-adik mahasiswa pelajari kemudian dan kembangkan elaborasi lebih lanjut. Baik, kita mulai. Oke, pertama kali kita mesti pahami dulu apa yang disebut dengan sistem transaksi kinerja tinggi. Oke, tentunya contohnya aja dulu kita bahas. Apa sih itu, gitu kan? Mungkin ada yang tahu. Oke, e-channel banking misalkan, internet banking, mobile banking, etc. Itu yang terkait pada banking yang punya nasabah banyak dan dia butuh untuk
Halo, ketemu lagi dengan saya Julianus Tandang dari Equinix. Dalam kali ini kita akan membahas mengenai sebuah judul yang mungkin menarik, mungkin tidak buat adik-adik mahasiswa, membangun sistem transaksi kinerja tinggi. Apa itu? Ya, mari kita bahas. Yang jelas, saya tidak menjelaskan secara menyeluruh karena waktunya juga terbatas. Saya akan memberikan poin-poin yang kira-kira baik untuk nanti adik-adik mahasiswa pelajari kemudian dan kembangkan elaborasi lebih lanjut. Baik, kita mulai. Oke, pertama kali kita mesti pahami dulu apa yang disebut dengan sistem transaksi kinerja tinggi. Oke, tentunya contohnya aja dulu kita bahas. Apa sih itu, gitu kan? Mungkin ada yang tahu. Oke, e-channel banking misalkan, internet banking, mobile banking, etc. Itu yang terkait pada banking yang punya nasabah banyak dan dia butuh untuk ATM termasuk ya, butuh untuk mengakses nasabah secara langsung, begitu kan? Dia mengembangkan satu sistem elektronik yang sophisticated gitu, seperti web gitu kan, kemudian mobile banking dengan jutaan nasabah tentunya akan menjadi satu masalah kalau sistemnya tidak bisa berjalan dengan cepat, tidak memiliki kemampuan high performance atau kinerja tinggi. Di sini kita sebut transaksi itu karena mengolah transaksi, ya, jual beli, transfer dan sebagainya. Mungkin yang lagi kekinian saya kira fintech, marketplace, e-commerce gitu kan, e-wallet ya, kita punya banyak sekali e-wallet di Indonesia gitu kan, payment gateway dan juga mungkin retail seperti kios, pos, web store dan sebagainya. Tidak kalah pentingnya juga mungkin public service yang sering kita pakai seperti e-ticketing kalau naik MRT gitu kan, atau e-toll dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari sistem transaksi kinerja tinggi yang akan kita diskusikan kali ini. Oke. Secara umum, sistem transaksi kinerja tinggi ada dua eksis, dua sumbu. Pertama adalah kemampuan dia menangani transaksi dengan bersamaan secara banyak ya. Jadi kemampuan memproses request yang sangat banyak. Ini misalkan kita contohnya satu garis ini adalah sebuah HTTP hit gitu ya, sebuah request secara bersamaan masuk ke dalam sistem begitu ya. Kita faktor ini adalah kita sebut sebagai concurrency, bahasa Indonesia concurrency. Oke. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, setelah satu kemampuan menampung data yang banyak dan juga kecepatannya seberapa cepat ya, speed ya, itu kita sebut faktornya adalah speed atau kecepatan. Lawannya adalah latency. Jadi kalau kita bicara latency artinya inverse atau lawan dari kecepatan, speed. Jadi ada dua hal, concurrency dan speed, yang harus kita pertimbangkan baik-baik, yang bisa menjadi dasar untuk meningkatkan performance dari sistem yang kita bangun. Oke. Nah, kita bagi menjadi tiga hal, ya. Concurrency satu, setelah itu speed kita bagi dua lagi menjadi keefektivitasan dan keefisiensian. Jadi ada tiga ya lingkaran ya, concurrency, effectivity, and efficiency. Yang ketiga-tiganya kita akan bahas pada berikutnya. Oke, jadi di dalam sebuah transaksi ya, sebetulnya kalau kita bicara tadi ya kayak fintech, payment gateway, internet banking dan sebagainya, sebagai sistem transaksi yang kinerja tinggi, itu kan adalah sebuah business transactions ya, transaksi bisnis yang mana sebetulnya sangat banyak sekali menggunakan memory manipulation. Jadi kalau kita bicara tentang IT system, IT resources, kita memahami ada CPU, memory, dan I/O atau disk access. Nah, tiga komponen utama ini yang mesti kita pertimbangkan ya, supaya tiga-tiganya efisien. Namun sistem transaksi untuk bisnis itu hanya mampu istilah crunching atau memanfaatkan memori yang besar ya. Namun CPU
sebetulnya secara umum aplikasi-aplikasi bisnis tidak bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan CPU. Ini sebuah masalah karena berarti investasi kita akan tidak terlalu optimal, ya, tidak tidak efisien, gitu ya, tidak efisien karena si algoritma dalam bisnis itu tidak mampu secara efektif menggunakan kemampuan CPU itu. Jadi di sini ada satu hal yang mesti kita perhatikan. Kalau I/O gimana? I/O ini akan nanti jadi urusannya database. Itu juga satu masalah karena sebuah transaksi bisnis sudah pasti harus memiliki akses terhadap database untuk dapat menyimpan data secara persisten, begitu ya. Nah, cara itu kita harus bisa overcome, bisa kita antisipasi dengan cara kita menggunakan beberapa metodologi atau teknologi. Pertama adalah menggunakan mekanisme multi-proses. Jadi di belakang dari si server ini, kita ambil di server, kita ada beberapa proses. Kita sebutnya multi-proses, ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan mekanisme multi-threading, ya. Seperti yang dilihat di gambar sini, ya, multi-thread dan multi-proses, ya. Bedanya apa? Bedanya kalau multi-proses itu satu proses itu adalah satu kesatuan ya, yang biasanya menjalankan satu thread saja di dalam proses itu, dan kemudian kalau kita butuh another proses, kita akan spawn another proses A, proses B, proses C, dan seterusnya. Nah, apakah multiproses tidak baik? Saya kira tidak juga. Dalam hal itu cukup baik karena menjaga stabilitas dari sebuah sistem dengan multiprosesnya. Bedanya multiproses dengan multithread adalah ketika multithread itu dalam satu proses, ya, dalam satu proses ini yang kotak besar ini ada beberapa thread, gitu kan? Ada beberapa thread yang mana masing-masing thread berjalan secara independen, namun juga saling komunikasi atau saling sinkronisasi dengan menggunakan sebuah mekanisme tertentu. Jika misal ada sebuah variabel yang kita gunakan secara bersamaan oleh beberapa proses, maka variabel itu harus diamankan dengan sebuah metode penguncian, ya. Kalau dalam konteks bahasa pemrograman kita sebutnya mutex lock. Nah, di situ variabel itu akan bisa digunakan secara baik oleh beberapa thread secara sekaligus, ya, dengan tidak ada potensi yang kita sebut sebagai race condition. Race condition adalah satu kondisi di mana penggunaan data yang tidak dapat dipastikan kebenaran isi datanya karena diakses oleh dua thread atau dua proses bersamaan tanpa adanya locking. Jadi kita pahami bahwa di dalam sebuah sistem yang kita ingin naikkan kemampuan processingnya, kita bisa gunakan multi-thread atau multi-proses, namun kita juga mesti pahami ada sebuah data yang harus bisa diamankan integritasnya dengan menggunakan locking. Di sini kita bicara tentang locking, artinya kita bicara tentang sinkronisasi data, sinkronisasi di dalam proses, di dalam thread atau proses. Ini satu kondisi tentu, di mana sebuah data yang harus bisa diakses oleh bersamaan, tentunya itu satu kebutuhan, ya, yang tidak bisa dihindarkan. Suatu ketika kita pasti akan begitu. Tapi itu sebuah downside dari sebuah sistem. Dengan sistem yang sering mengakses data bersamaan, maka sistem itu tidak dapat berjalan secara murni paralel sehingga ada potensi latency atau penurunan dari kecepatan, ya. Jadi ada untung ada rugi, ya, karena memang dibutuhkan adanya locking. Namun locking itu adalah sebuah hal yang harus kita antisipasi. Dan di sini yang kita mesti pahami baik-baik, ya. Dengan kita mengembangkan sebuah sistem yang multi-thread atau multi-proses, maka kita juga harus memahami bagaimana caranya kita sharing resources atau sharing information antar proses dan thread. Kalau multi-proses kita ada namanya semaphore, dan multi-thread kita ada namanya mutex lock. Oke. Nah, Oke. Jadi ada multi-proses, ada multi-thread. Ada lagi yang berikutnya adalah containerization. Tadi ya, proses, multi-thread. Kemudian ada container. Nah, di sini container kalau pernah dengar istilahnya mungkin
Docker, Kubernetes, dan lain sebagainya adalah proses untuk separasi atau mempartisi resource CPU. Tentunya tidak hanya CPU sebetulnya, ada CPU, memori, dan I/O juga. Namun karena tadi kita pahami bahwa transaksi bisnis itu adalah memory bound dan tidak terlalu menggunakan CPU secara maksimal, tidak bisa karena memang dia hanya memory manipulation mostly gitu kan. Maka dengan cara containerization, dan ini juga ya dari 1A, kemudian B, kemudian C ini, kita bisa menseparasi sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan CPU dengan lebih baik. Jadi kalau containerization ini sebuah sistem dengan begini ya. Nanti ini ada OS-nya di sini. Di sini ada container gitu ya. Nah, container ini mungkin kalau satu sistem ini kita punya 10 core gitu kan. Kita bisa kasih 2 core pada container begitu ya. Dengan demikian tadi 2 core ini akan kita bisa maksimalkan dengan menggunakan multiproses dan multithread SPWs gitu kan kalau kita mau programming di situ. Dan dengan demikian kita bisa memaksimalkan, kita mentokin kemampuan si CPU supaya investasi yang kita sudah keluarkan tidak terbuang percuma. Mungkin juga bisa kita gunakan virtual machine ya di sini ya. Cuman saya lebih prefer kita gunakan containerization karena dia memiliki kemampuan CPU affinity yang lebih baik ya. Kalau virtual machine saya kira tidak bisa mengunci CPU. Kalau container dia bisa mengunci karena dia dilaksanakan oleh OS gitu ya. Oke, jadi ini beberapa hal yang kita bisa pahami di secara singkat dulu tentang bagaimana kita akan mendesain atau merancang sebuah sistem yang mampu melaksanakan pekerjaannya secara high performance. Nah, kemudian kita akan bahas juga tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi kekurangan atau menjadi yang menurunkan kinerja dari sebuah sistem. Pertama, tadi sudah sedikit saya singgung, jadi adanya interdependencies ya. Saya akan sebut dulu. Pertama adalah sinkronisasi. Faktor apa saja yang menurunkan kinerja sebuah sistem? Pertama adalah sinkronisasi. Sinkronisasi adalah satu mekanisme di mana kita harus menjaga data integrity dari sebuah variabel atau data di memori gitu kan, karena dia memiliki potensi diakses oleh berbagai proses atau thread. Di sini seperti kita lihat di gambaran multi thread dan multi proses ya kan, dimana ada sebuah data yang harus dikunci, di lock gitu kan, supaya hanya satu proses atau thread yang boleh akses gitu kan terhadap data tersebut pada satu saat. Nah, di sini ada satu yang nunggu, berarti kan satu lagi ngakses, satu nunggu, atau dua nunggu gitu kan. Nah, karena itu maka sinkronisasi adalah potensially sebuah faktor yang memiliki potensi untuk menurunkan kinerja sistem. Oke. Kedua adalah interdependencies. Jadi ketergantungan, saling ketergantungan. Jadi ada dua proses, A tergantung B, B tergantung A. Tentunya mungkin tidak semuanya. Kalau A mengunci satu resource dan menunggu resource dari B, dan B menunggu dari A, itu namanya deadlock. Jadi kita nggak bicara deadlock, kita bicara adalah ketergantungan. Jadi ada sebuah proses yang ada dua proses atau lebih yang menyebabkan saling ketergantungan. Nah, ini berarti ada masalah di mungkin logic desainnya atau di algoritmnya. Itu kita mesti harus hindarkan. Karena itu yang membuat overhead di sisi pelaksanaan proses gitu ya. Ketiga, apalagi faktornya gitu kan, algoritma yang memanipulasi data atau string. Tentunya ini terkait pada bahasa pemrograman sebetulnya, di mana sebuah bahasa pemrograman tertentu lebih efisien ya dalam hal string manipulation, tetapi tidak efisien untuk konteks yang kompleks manipulation gitu kan. Ya, ini kita mesti perhatikan bagaimana kita bisa dengan efisien memanipulasi data dengan baik, namun juga tetap sederhana, tidak terlalu kompleks atau malah dapat menyebabkan memory leak seperti itu ya. Kalau memory leak terjadi ya repot juga, jadinya sistem kita lama-lama akan sering di restart dan itu bermasalah ya kan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah
Jadi ini yang ketiga, string manipulation. Saya kira dengan memahami bahasa pemrograman dengan sebaik-baiknya, kita bisa memaksimalkan penggunaannya sehingga manipulasi string bisa terjadi dengan lebih baik. Ya, ini kalau kita bahas secara mendalam tentunya akan sangat panjang, jadi kita bahas secara global saja dulu. Oke, poin 4 adalah struktur data. Ini terkait pada database. Database yang kita maksud di sini adalah sebuah RDBMS, ya, karena kita bicara tentang sistem transaction, maka sebuah transaksi akan disimpan di dalam sebuah RDBMS, bukan yang non RDBMS, gitu kan? Nah, di sini membutuhkan struktur, ya. Struktur ini tentunya harus yang efisien. Seperti apa efisiensinya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang jelas, dengan struktur yang efisien, maka sistem dapat berjalan dengan baik. Karena dari 4 yang ada ini saat ini, saya kira yang paling besar faktor kontribusi terhadap penurunan performance adalah di dalam akses database. Kalau strukturnya tidak baik, aksesnya jadi lambat. Kalau strukturnya baik, aksesnya jadi lebih cepat, tidak terasa, begitu ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah latency network, ya. Jadi kalau di dalam sebuah sistem yang saling terikat, 1, 2, gitu kan, 3, gitu kan, ini kan lewat sebuah jaringan, ya. Mungkin ini LAN, mungkin ini bukan LAN. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Kalau pakainya LAN, local area network, saya kira tidak jadi masalah karena udah pasti sangat cepat. Kalau kita nggak pakai LAN, mungkin satu aplikasi di lokal, satunya lagi di cloud, misalkan begitu, tentunya akan jadi masalah adanya network latency seperti itu, ya. Jadi ini beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi performa dari sebuah sistem. Oke. Terus saat ini mungkin banyak sekali adik-adik yang juga sudah memahami tentang desain sebuah aplikasi dengan sebuah desain seperti monolitik atau microarsitektur, microservice, ya kan? Microservice arsitektur yang lumayan banyak dipergunakan di startup, gitu kan? Dan saya kira itu memang cukup baik. Namun ada pro and cons-nya, ya. Kali ini kita tidak membahas secara lebih mendalam mana yang lebih baik. Dalam hal ini saya sampaikan bahwa kedua-duanya dapat digunakan. Kedua-duanya tidak menjadi satu faktor yang memperlambat atau mempengaruhi kecepatan dari sebuah sistem. Kedua-duanya ini, baik itu monolitik maupun microservice, ini lebih kepada cara pengembangan software di masa mendatang. Kemudiannya, contohnya ada perubahan-perubahan, tentunya monolitik akan lebih baik. Microservice akan lebih baik. Kalau misalkan untuk integritas data yang cepat dan seterusnya, mungkin monolitik akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita pakai monolitik, satu proses sekaligus di dalamnya ada multiple process thread, multi-thread begini, maka inter-thread communication-nya akan lebih cepat dan datanya akan lebih cepat diakses. Jadi untuk aplikasi yang monolitik tentunya akan punya keuntungan ketika kita menggunakan multi-thread, karena di dalam satu proses yang monolitik ini kita bisa masukkan beberapa thread, ratusan thread mungkin, sehingga proses komunikasi antara threadnya lebih efisien daripada kalau kita menggunakan yang microservice, karena dia akan meletakkan di berbagai biasanya kontainer, gitu kan, ada network latency, ya, sehingga itu jadi faktor penghambat. Tapi itu semuanya kita kembalikan kepada desainer. Secara umum monolitik dan microservice arsitektur itu tidak terlalu memiliki faktor yang dominan terhadap delivery kinerja dari sebuah sistem, tergantung bagaimana kita mendesainnya sebaik-baiknya, begitu ya. Oke. Nah, yang paling utama justru bukan di sisi itu, tapi adalah bagaimana kita bisa memecahkan sebuah proses yang terkunci seperti chain proses seperti ini, ya, karena A ke B, terus B ke C, terus C ke D, kemudian D kembali ke C, ke B, ke A, gitu kan. Itu proses yang saling terkunci, gitu kan. Otomatis A akan menunggu sampai dengan B selesai, B akan menunggu sampai dengan C selesai, dan seterusnya. Itu menimbulkan latency yang semakin panjang di sisi A, ya kan, sehingga A akan banyak menunggu, ya. Nah, di situ kita harus bisa pecahkan masalah ini dengan menggunakan model decouple, ya. Dengan model decouple, maka A ke B itu tidak tergantung dari misalnya A ke B, B ke C, gitu misalkan.
setelah A kirim sesuatu ke B, gitu kan? Di sini kamu lihat, ya kita lihat ada multiple B ya, B lebih banyak dari A, A-nya 2, B-nya 3. Jadi kalau A ke B yang pertama itu lagi nunggu, mungkin A juga bisa ke B yang berikutnya, ya kan? Atau A yang kedua ke B yang lainnya. Jadi itu bisa terjadi proses antrian di sisi query dari A ke B, gitu kan? Tidak harus kekunci satu A ke B1, gitu kan? Nah, kemudian dari B itu masuk ke sebuah queue, ya, queue management, yang mana si B, semua data yang ada di B akan diantrikan dalam sebuah queue dan kemudian akan dikirimkan ke C secara bergantian. Kita bisa menggunakan mekanisme apapun, round robin ataupun yang lainnya. Nah, di situ antara A ke B itu tidak terkunci karena ada multiple B, gitu kan. B juga, C juga tidak terkunci karena lewat sebuah queue. Kalau C-nya lagi sibuk, maka B tetap bisa mengisi queue itu tanpa harus menunggu C-nya selesai, sehingga B tetap bekerja sementara C mungkin sibuk, A juga tetap bisa mengakses B, ya. Jadi yang dari A ke B kita sebut komunikasi lewat load balancing, something like that, gitu kan. Yang kedua itu menggunakan mekanisme queuing, gitu kan. Dan yang ketiga itu biasanya kita menggunakan sebuah akses resource, bisa menggunakan shared mem seperti Redis, memcase, gitu kan. Dan juga yang berikutnya adalah kita letakkan di dalam sebuah database, ya. Kita bisa bangun database-nya dengan HA. Jadi dalam multiple proses seperti ini, saya kira nggak perlu kita gunakan multiple database, ya. Cukup satu database tapi HA yang mampu memproses semua query, semua request dari multiple proses yang sebelumnya. Namun tidak semua proses itu membutuhkan akses database. Bisa aja sebuah proses itu tidak perlu meletakkan apapun di dalam database, dia hanya perlu meletakkan di dalam sebuah shared memory, ataupun cukup di dalam sebuah file yang kita sebut sebagai session file, begitu ya. Nah, ini adalah mekanisme yang kita sebut sebagai mekanisme decoupling antara proses, sehingga proses itu bisa saling berjalan secara independen. Ini juga yang dikembangkan di dalam konteks microservice architecture. Jadi apakah kalau kita mau bentuk begini harus menggunakan microservice architecture? Jawabannya tidak, ya. Semua ini bisa berlangsung di dalam sebuah proses dengan metode multi-thread. Jadi ini satu metodologi, satu approach untuk memecahkan proses secara decouple, dan itu tidak harus di dalam microservice, microarchitecture, ya, tapi juga bisa di monolitik yang menggunakan metode multi-thread dan beberapa teknologi lainnya. Oke. Nah, itu beberapa hal ya yang menjadi satu faktor yang kita mesti cermati ketika kita ingin membangun sebuah sistem untuk kinerja tinggi. Oke. Nah, apalagi yang harus kita perhatikan, ya? Tentunya ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan. Pertama adalah tentang bahasa pemrograman, ya. Sudah kita sudah pelajari baik-baik tadi itu. Pertama kali bahasa pemrograman itu harus yang seperti apa yang mendukung kinerja tinggi, gitu kan. Pertama adalah bahasa pemrograman yang mendukung kompilasi ke bahasa mesin, ya. Tidak semua bahasa pemrograman mendukung kompilasi ke bahasa mesin. Saya kira itu bukan keharusan, ya. Machine code compile. Ini contohnya apa? Contohnya tentunya C. Tapi C ini nggak cocok untuk bisnis, ya, karena string manipulasinya kurang baik, kurang fleksibel. Kita bisa pilih Go. Atau kalau mau Rust juga boleh, tapi Go lebih baik, ya. Apakah Java? Sebetulnya Java masih sering dipakai, walaupun dia tidak dikompil jadi mesin code. Tapi kalau boleh kami sarankan tidak menggunakan Java, tapi gunakan Go. Go menjadi mesin code dan Go akan lebih cepat daripada Java sebetulnya. Go ini akan memiliki kecepatan yang setara kurang lebih dengan C++, begitu. Oke. Kedua setelah itu adalah interoperability dengan party lain, ya. Contohnya kemampuan untuk serialisasi, kemampuan untuk komunikasi, protokol komunikasi yang baik dan sinkronisasi. Nah, di sini tentunya kita harus melihat pada bahasa pemrograman itu apakah dia punya library yang kita bisa pakai. Nah, di sini untuk masalah interoperability saya kira untuk itu Go, Rust, dan Java memang lebih baik, ya. Jadi tetap Go menjadi preference. Dan kemudian
kemampuan untuk membangun multi-thread yang friendly, thread, routine, mutex, dan lain sebagainya. Nah, di sini Go, Rust, dan Java juga menang ya. Jadi tadi nomor 2 adalah interoperability. Yang ketiga multi-thread friendly. Jadi kalau kita menggunakan C agak susah, tidak terlalu friendly untuk multi-threading. Dan kalau kita gunakan multi-thread, sebetulnya ada satu hal yang menjadi satu keunggulan adalah kemampuan garbage collection. Dengan kita punya kemampuan garbage collection, maka kita akan menyelamatkan banyak sekali kompleksitas yang menurut kita pertimbangan di dalam membangun sistem tersebut. Nah, di sini saya kira kalau garbage collection yang menang Go sama Java, gitu kan. Nah, jadi beberapa ini adalah pertimbangan dari segi bahasa pemrograman. Ya, saya tidak langsung menyarankan Go, tapi memang Go comply lebih banyak di hal-hal seperti ini, gitu ya. Oke. Jadi kita sudah bicara tentang bahasa pemrograman. Sekarang apalagi nih kalau kita bicara tentang infrastruktur sistem IT ya, kita bisa melihat seperti ini. Jadi ada aplikasi, ada OS, ada hardware. Jadi ini framework OS sekarang. Apa gunanya OS? Apa kontribusinya OS di dalam high performance system ini, high performance transaction system? Pertama adalah, yang paling utama adalah context switching. Ya, kemampuan OS dalam melakukan context switching. Ini penting sekali karena kalau kita punya multi thread dan ribuan thread misalkan, multi proses atau ya, itu sementara core-nya cuma 10 misalkan, kita punya 1000 thread gitu kan. Core-nya ada 10 aja. Maka jadi masalah dong kalau kita nggak punya kemampuan context switching yang baik, ya. Jadi kemampuan context switching ini sangat penting. Itulah kenapa saat ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan korporasi itu menggunakan Linux, bukan yang lain gitu kan. Kenapa? Karena memang Linux sudah terbukti memiliki kemampuan context switching yang sangat baik. Nah, kedua setelah context switching adalah memory management. Untuk memory management saya kira tidak terlalu spesifik ya pada OS tertentu. Saya kira hampir semua OS memang memiliki memory management yang baik gitu kan. Setelah itu yang ketiga adalah CPU affinity. Nah, ini penting juga, walaupun hampir semua OS juga memiliki kemampuan CPU affinity. CPU affinity adalah sebuah kemampuan si OS dalam membangun sebuah bonding dengan sebuah core. Jadi kalau kita punya satu mesin dengan 10 core gitu, kalau kita nggak bisa memanfaatkan secara maksimal penggunaan CPU-nya, maka itu nggak ada bedanya dengan kita menggunakan CPU yang mungkin cuma 2 core saja. Caranya gimana supaya kita bisa manfaatkan? Kita pecah, ya kan? Kita pecah menjadi beberapa kontainer, ya. Nah, ini satu kontainer harus bonding ke satu CPU, satu core, gitu kan? Misalkan begitu ya contohnya. Maka terjadi proses efisiensi karena masing-masing CPU core itu berjalan secara independen, very independent, karena tidak ada komunikasi antar si core ini, ya, sangat independen. Jadi itu akan meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Itu di sisi OS. Sekarang hardware. Saya kira hardware ya seperti tadi sudah kita bahas. Jadi ada CPU, memori, sama I/O. CPU ada 2 faktor. Faktor pertama adalah clock. Faktor kedua adalah core. Semakin banyak core, semakin bagus, karena berarti semakin banyak bala tentara yang bisa melaksanakan pekerjaannya. Oke, clock semakin tinggi, semakin bagus, tapi memang jadi semakin mahal sistem itu. Untuk aplikasi saya kira tidak perlu clock yang tinggi. Namun kalau kita bisa memanfaatkan dengan menggunakan containerization, dengan menggunakan multi-thread dan lain sebagainya, CPU clock yang tinggi tidak jadi satu nilai negatif karena kita masih bisa manfaatkan clock itu, ya kan? Clock yang tinggi itu sebenarnya sangat menarik
untuk kita bisa resolve waiting terhadap locking resource ya, yang tadi kita udah bahas di multithread. Dengan clock yang tinggi maka proses resolve-nya akan lebih cepat. Setelah CPU, memori, saya kira memori ya tidak terlalu ada yang spesial, semakin besar semakin baik gitu kan. Dan juga I/O, saya kira untuk aplikasi I/O tidak terlalu matters karena jarang sekali writing to I/O. Tapi untuk database ini sangat matter, sangat penting sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data management ya. Jadi data management kita bagi jadi tiga session, file, kemudian cache memory, kemudian RDBMS. Nah, di sini kita menggunakan PostgreSQL. Nah, session file itu memiliki sifat eksklusif. Jadi kita boleh aja membuat sebuah sistem yang kemudian datanya kita taruh di file, gitu kan? Asal itu eksklusif, akses dan kepemilikannya, dan itu untungnya adalah sangat ringan dan sangat serbaguna. Kita bisa taruh apa saja. Ya, terutama itu adalah session data session. Jadi session data yang kita rasa tidak perlu kita taruh database, kita nggak usah taruh database. Karena kalau apapun yang kita lakukan produce data ya, kemudian kita taruh database, itu kan sangat memberatkan database. Kalau dia tidak terkait langsung pada transaction, pada financial transaction, maka sebaiknya kita letakkan di luar dari RDBMS, yaitu di session file atau di cache memory, gitu kan. Jadi dari satu proses ke proses berikutnya, saya gambarkan ini, proses A, B, gitu kan. Tidak harus semuanya ke database, ya kan. Kalau semuanya ke database, otomatis akan jadi berat database-nya, atau kita bikin database yang banyak, akan jadi maintenance-nya bermasalah, karena sangat terlalu banyak titik yang mesti kita maintenance. Jadi, session file itu suatu hal yang cukup perlu kita pertimbangkan dengan baik. Selama penggunaan sesuai, tidak masalah. Tantangannya adalah too many open file ya. Kalau kita tidak benar menggunakannya, jadinya too many open file gitu ya. Dan kemudian dia sifatnya pool, tidak bisa model yang lain, pool base gitu kan. Kemudian cache memory. Cache memory itu contohnya kita bisa gunakan Redis, memcached gitu kan. Untuk apa? Untuk interproses, antar proses ataupun antar thread communications. Jadi karena kita gunakan cache memory, maka kita tidak perlu melakukan sinkronisasi, karena sinkronisasi dilaksanakan oleh si cache memory, bukan si proses kita sendiri. Sehingga kita terhindar dari kerepotan untuk membangun mutex lah segala macam, karena kita tinggal hit saja ke sana. Kalau dapat ya berarti sudah memang kita boleh dapat gitu kan. Kalau kita hit dan ternyata masih belum dapat ya kita akan tunggu sebentar. Yang melaksanakan antrian adalah di sisinya provider dari cache memory itu. Jadi akan memudahkan, mengurangkan beban, dan itu yang menjadi sebuah keuntungan kalau kita mau coding, mau programming menggunakan bahasa pemrograman yang higher level, ya, misalkan Python dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah RDBMS. RDBMS itu harus kita treat dengan baik si database-nya, karena umumnya kalau kita tidak melaksanakan desain yang baik dengan database, disitulah letaknya latency yang paling tinggi ya, selain network tentunya. Jadi kita harus memiliki kemampuan bisa untuk membuat struktur yang baik. Struktur apa yang baik untuk database? Saya kira ya satu ya, kita memiliki desain yang cukup ringan dengan IR yang cukup jelas. Kemudian kita perlu menggunakan vertical partitioning, ya, vertical partitioning. Kemudian kalau perlu kita lakukan horizontal partitioning, ya, itu satu cara mekanisme untuk melakukan data normalisasi yang baik, gitu kan. Kemudian menggunakan sequence daripada unique index, kita hindarkan unique index di dalam tabel transaksi. Kemudian menggunakan integer atau big integer untuk key atau ID dari sebuah tabel. Dan saya kira ya banyak sekali yang mesti kita pelajari lebih lanjut tentang database. Nanti kita akan punya sesi khusus. Ya, struktur yang baik di sebuah database itu sangat menentukan performance dari sebuah sistem. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi poin takennya saya kira satu ya, desain proses bisnis yang modular dan dapat dipecah dalam bentuk threads maupun proses atau container itu adalah sebuah desain yang baik dan sangat preferable untuk kita dapat menghasilkan sistem transaksi kinerja tinggi. Kemudian kita minimalisasi penggunaan atau ketergantungan dari antar proses agar proses yang lebih streamline, paralel, secara langsung gitu ya, dapat terlaksana dengan lebih baik tanpa harus saling menunggu. Kemudian tadi sudah kita jelaskan tentang struktur data ya yang lebih efisien sehingga
latensinya dapat kita tekan di sisi database. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih semuanya. Semoga ada yang bisa diambil dari materi ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Thank you. Mohon maaf kalau ada salah kata. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Bapak Julianto Standang, pemaparan yang luar biasa dari apa yang beliau sampaikan tadi ini. Mudah-mudahan ini menggugah mahasiswa kita nih Pak, untuk memahami lebih jauh dari sebuah sistem transaksi dengan kinerja tinggi. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Di sesi yang kedua ini adalah sesi tanya jawab ya Pak. Tentunya nanti akan langsung dijawab oleh beliau Bapak Julianto Standang. Oleh karena itu kepada adik-adik mahasiswa kami persilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan melalui kolom chat, bisa juga bertanya secara langsung dengan memberi tanda raise hand untuk kami panggil selanjutnya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan dari apa yang Bapak Julianto tadi jelaskan. Persilakan. Adik-adik mahasiswa, silakan boleh open mic, Anda tanyakan langsung kepada narasumber kita. Halo, silakan. Mahasiswa yang mau bertanya bisa raise hand dulu. Ya. Kami persilakan adik-adik mahasiswa. Ada yang ditanyakan? Ini hadir tadi kurang lebih 120-an sampai. Ya. Ada? Silakan. Langsung saja. Di open mic-nya silakan diajukan pertanyaan. Ya. Nah, mungkin sambil menunggu nih Pak Julianto bisa diberikan semangat lagi dan motivasi terkait dengan sistem dengan kinerja tinggi ini Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin para adik-adik mahasiswa masih belum tahu untuk bertanya, tidak apa. Saya sedikit berikan konklusi ya tentang apa yang tadi kita diskusikan, bahwa sekarang ini semua bisnis menggunakan sistem informasi gitu ya, menggunakan komputer, ya, otomatisasi dan seterusnya, terutama untuk proses bisnis yang bersifat transaksional, seperti kita jual beli, kemudian transfer uang di bank dan seterusnya, itu pasti saat ini tidak bisa lagi menghindarkan dari sebuah sistem IT yang mumpuni. Oleh karena itu, sistem transaksi kinerja tinggi itu menjadi keharusan. Contohnya apa sih yang disebut dengan itu? Saya ambil contoh ya, internet banking gitu ya. Seperti apa sih internet banking dikembangkan? Nah itu dia. Dia harus mengembangkan dengan mekanisme-mekanisme yang tadi sudah kita jelaskan. Ada multi-thread, kemudian multi-proses, kemudian ada text logs yang harus kita pikirkan. Jangan sampai nanti sudah banyak transaksinya tiba-tiba macet gara-gara ada sebuah data yang di memori yang menjadi single point of queuing gitu ya. Jadi semuanya ngantri di situ. Jadi kita punya core banyak, kita punya server banyak. Kalau ternyata mekanisme algoritma kita kurang baik, itu bisa ada satu resource yang mengunci ke semuanya seperti itu. Kemudian juga tadi sudah kita jelaskan tentang pemilihan hardware, tentang penggunaan OS gitu ya. Jadi ini adalah sebuah insight saja, memang kita tidak menjelaskan secara mendalam ya, karena materi ini sebetulnya materi yang cukup banyak ya, cukup dalam. Jadi sebagai insight buat adik-adik, seperti apa sih kalau kita membangun sebuah sistem transaksional yang sifatnya untuk publik ya. Dan contohnya kita membuat tadi itu e-commerce misalkan,
gitu kan. Kita buat sistem e-commerce kayak Tokopedia, Gojek dan sebagainya. Secara singkatnya mereka akan memikirkan hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan seperti itu. Mungkin dari adik-adik setelah saya ada tambahan informasi ini ada yang ingin ditanyakan, kurius gitu misalkan, kenapa gini, kenapa gitu, monggo kita bisa diskusikan, silakan. Ya, ini luar biasa nih, adik-adik kita bersyukur hari ini siang ini kita kehadiran seorang profesional yang memang benar-benar memahami tentang teknologi tadi. Mengingat di sini Pak, kita ada beberapa mata kuliah yang memang seperti sistem operasi, pemrograman, dan lain sebagainya. Tentu ini akan saling berkaitan tentang apa yang Bapak sampaikan tadi. Terlebih sekarang kan proses transaksi pembayaran secara digital gitu Pak ya. Nah, tentu ini membutuhkan sebuah kinerja tinggi. Silakan adik-adik, kami persilakan ini seharusnya harus ada yang ditanyakan. Harusnya ada yang ditanyakan. Nggak apa-apa, sambil tunggu saya tambahkan di cerita aja Pak. Ya. Jadi kami melayani klien-klien kami itu rata-rata korporasi. Yang kita sebut sebagai korporasi itu perusahaan besar, ya. Bank, klien kita dari Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, kemudian Bank Danamon, Bank BJB, gitu kan. Kita sering sekali juga menemui masalah-masalah yang muncul di sisi klien kita, yang sebetulnya masalah itu adalah ya kekurangan pemahaman developer aplikasi atau si desainer sistem itu dalam mengembangkan sistem yang mampu menjalankan fungsinya sebagai sistem transaksi kinerja tinggi. Jadi waktu kecil ketika pertama kali dibuat, pertama kali launching, jalan dia tidak masalah, gitu kan. Itu besar, macet, gitu kan. Nah ini dia. Jadi kalau adik-adik pengen jadi arsitek, ya ini solution arsitek, gitu kan, menjadi analis, ya kan, developer. Nah, dengan memahami konteks diskusi yang tadi sudah kita sampaikan, itu akan mendapatkan satu pemahaman yang lebih baik ketika kita sedang merancang atau sedang membuat sebuah aplikasi yang nantinya akan menjadi aplikasi yang banyak dipakai oleh orang, begitu. Jadi ini sesuatu yang sangat common. Saya kira bukan hanya developer Indonesia aja. Saya pernah ketemu juga sebuah aplikasi yang didevelop oleh developer dari luar Indonesia yang masih di ASEAN lah, begitu. Jadi pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang memang tidak mudah didapatkan, kecuali kita menghadapi suatu kondisi tertentu di lapangan berdasarkan pengalaman. Nah, itu barusan kita belajar. Nah, saya untungnya belajar dari masalahnya orang, gitu kan. Jadi, karena kita vendor, kita kadang kita juga jadi konsultan, gitu kan. Kita banyak mendapatkan case yang kemudian kita dapat bangun menjadi sebuah, yang tadi itu kita sebut sebagai materi ini. Case-case itulah case-case yang sering terjadi di dalam klien-klien yang kita layanin, begitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi pengalamannya tidak hanya di nasional saja, bahkan ini sudah secara internasional, Pak ya. Jadi klien-klien yang dihadapi ini adalah memang berbagai problem permasalahan yang dihadapi. Luar biasa. Ya. Saya nggak tahu nih, adik-adik ini apa masih dalam kondisi bingung, Pak? Apa tinggi atau bagaimana? Nggak apa-apa, tanyakan yang paling sederhana aja, nggak apa-apa. Paling sederhana saja tidak apa-apa, bisa ditanyakan ya. Tadi saya lihat ada yang raise hand, mau bertanya, silakan. Agung Dharmajaya ini, nah silakan. Agung tadi. Langsung saja di open mic, kami silakan. Silakan, ayo. Adik-adik. Ya, yang lain melalui chat juga bisa, mau langsung juga kami persilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Gitu ya. Silakan. Kepencet katanya. Oh iya. Tadi kan. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau udah ada yang nih. Kami persilakan. Kalau Agung tidak berani bertanya, saya akan tanya deh, gitu kan.
Ya bisa. Oke, saya nanya Pak ya, boleh Pak ya? Monggo silakan Pak. Oke. Jadi De Agung, pertanyaannya adalah tadi kan sudah kita bahas tentang apa aja propertinya untuk membangun sistem internet tinggi gitu kan. Kira-kira bahasa pemrograman apa yang cocok dan mengapa itu cocok? Silakan. Bahasa pemrograman yang cocok. Ya. Halo Agung. Ya, Ya, silakan. Tadi pertanyaannya, kira-kira bahasa pemrograman apa yang cocok dan mengapa bahasa pemrograman tersebut? Atau Agung sudah menguasai salah satu bahasa pemrograman? Silakan. Langsung Ya. diskusi dengan beliau. untuk bahasa pemrograman saya belum menguasai sih Pak, jadi kurang tahu juga. Ya. Yang cocok apa tuh Pak? Mas Agung? Sebentar. Oke, jadi saya jawab. Ya, silakan Pak. Ya, yang tadi kita propose tuh Go, bahasa Go, ya kan? Jadi saya sarankan adik-adik kalau mau belajar bahasa pemrograman yang menarik untuk hal-hal yang tadi kita sampaikan, itu bisa belajar Go, gitu kan? Di samping Java mungkin, karena memang Java masih banyak digunakan, walaupun tidak tidak lagi jadi yang paling diminati ya. Seperti yang diketahui, seperti Gojek itu dia menggunakan bahasa pemrograman Go, dan rata-rata hampir banyak startup menggunakan itu, either Go, Python gitu kan. Namun kita prefer menggunakan Go daripada Python, karena kalau Python itu memang kadang dipakai banyak di machine learning ya. Namun dia bukan bahasa pemrograman yang dikompil, sehingga dia tidak bisa mendeliver kecepatan yang sama dengan Go. Kalau Go itu kita compile jadi mesin code, sehingga kecepatannya itu sama dengan C++. Jadi kalau kita bicara high performance system, tentunya kita harus pilih bahasa pemrograman yang cocok, ya kan? Nah itu biasanya orang menggunakan C atau C++ gitu kan. Namun kalau pakai C++ itu tentunya ada beberapa kompleksitas yang mesti kita overcome gitu kan, karena dia ada object oriented gitu kan. Nah, Go ini adalah bahasa pemrograman yang menarik karena dia sebetulnya tidak tergolong sebagai object oriented, namun dia sangat practicable dan tetap menggunakan OO design atau OO thinking. Ya, jadi seperti yang mungkin pernah dipelajari di kampus-kampus gitu kan, bahwa belajar bahasa pemrograman yang baik yang OOP gitu kan. Ya boleh OOP gitu kan, tapi kayak contohnya Java, JavaScript. Kalau JavaScript kita nggak pakai semacam jQuery atau framework, itu agak complicated codingnya gitu kan. Jadi Java itu sendiri juga sama ya. Jadi kalau kita nggak pakai framework tertentu jadi kompleks, jadi susah gitu kan. Nah kalau kita pakai yang model-model seperti Go itu, dia ada di tengah-tengah antara bahasa pemrograman yang bawah, yang aras bawah, dengan yang atas gitu. Jadi dia dapat untung dari dua-duanya. Kecepatannya dapat, kemudahan codingnya juga dapat. Karena kalau kita pakai bahasa pemrograman level atas, itu sangat mudah codingnya karena dia memang high level gitu. Namun ketika dipakai, dia banyak overhead yang menyebabkan kecepatannya tidak bisa maksimal seperti itu. Jadi kami sarankan untuk adik mahasiswa mau belajar programming, coding gitu kan, belajarlah bahasa Go, kemudian bisa Rust gitu kan, di samping C atau C++, ya. Seperti itu kira-kiranya. Baik. Terima kasih. Itu sekaligus tadi menjawab yang disampaikan oleh Firman tadi, Pak ya, di dalam chat. Bahasa pemrograman yang cocok itu kayaknya Java, Pak, sama Basic Visual tadi yang menyampaikan tadi. Yang Basic Visual tadi. Ya. Ada yang nanya nih, Pak. Ya, saya lanjut lagi. Ini ada yang bertanya dari Muhammad Alfian. Pak, izin bertanya, untuk tingkat kesulitan dalam belajar bahasa pemrograman, lebih sulit Go Java apa Python, Pak? Terima kasih. Memang lebih sulit yang lebih rendah. Jadi umumnya ya kalau lebih rendah akan sedikit lebih sulit karena dia mendekati ke memory management. Semakin kita harus memahami memory management, maka tidak mudah untuk dipahami pemula ya, karena pemula kan biasanya memahami sebagai kayak matematika saja gitu kan. Ya.
Jadi kalau kita belajar bahasa pemrograman yang benar, sebetulnya kita harus mempelajari tentang underlying-nya, tentang infrastrukturnya, bagaimana memori, bagaimana OS, gitu kan. Nah, kalau kita belajar C, kita harus tahu nih gimana OS bekerja, gimana memori bekerja, gitu kan. Nah, itu sulitnya di situnya kalau kita harus mempelajari infrastruktur. Jadi kalau ditanya Java sama Go sulit mana? Sebetulnya kalau Java sama Go ini kurang lebih sama. Malah cenderung Go lebih simple karena Go itu bukan OO. Justru kalau bahasa pemrograman OO itu cenderung lebih kompleks. Jadi OO secara desain itu kan ada enkapsulasi, ada apa namanya inheritance gitu kan. Memang kadang menguntungkan. Tapi by the time kita belajar nih, people learn gitu kan, diciptakanlah Go yang bisa di code seperti kita coding object oriented, tapi dia tidak OO secara desain, tapi dia OO secara implementasinya, gitu kan. Python sebetulnya boleh disebut paling simple, namun dia kategorinya scripting, bukan programming language yang dikompil, gitu kan, sehingga tidak bisa akan mendrive performance hardware secara maksimal, ya. Mungkin kalau bisa kalau pada tahu Node.js, gitu kan, sebagai JavaScript yang ada di sisi back-end, gitu kan. Node.js itu engine-nya adalah sebuah engine yang di-create khusus menggunakan C. Jadi Node.js itu melakukan proses semacam, dia punya runtime yang C. Nah, Node.js itu lumayan cepat kalau kita laksanakan di back-end. Mungkin ya Python juga punya hal seperti itu. Namun kalau yang Go ini benar-benar dikompil menjadi mesin code, sehingga dia lebih lebih rendah. Kalau kita sebut lebih rendah itu artinya lebih dekat ke mesin, ya, ke engine gitu kan, sehingga dia lebih efisien dalam menggunakan resource CPU begitu. Oke, baik. Izin Pak, tadi yang dimaksud dengan rendah tadi apakah bahasa tingkat tinggi, menengah dan rendah tadi? Sorry Pak, tadi saya kurang dengar. Yang dikatakan rendah tadi apakah masuk dalam bahasa pemrograman tadi, bahasa tingkat tinggi, menengah dan juga rendah? Ya, jadi kalau kita pelajari bahasa pemrograman tuh kita mengenal semakin dia dekat dengan sistem operasi, maka dia disebut bahasa pemrograman yang level rendah, gitu kan. Contohnya yang rendah ini C, ya C, sedikit lebih tinggi C++, atau Go itu setara. C++, kemudian di atas lagi mungkin Java, gitu kan. Dan lebih atas ini yang kita boleh sebut sebetulnya sebagai runtime, sebagai scripting. Jadi kalau bahasa pemrograman yang level yang scripting ini dia tidak bisa dikompil jadi mesin code. Dia hanya bisa dijalankan seperti dikompil, tapi dia hanya dijadikan semacam bytecode sebetulnya. Kemudian dia ketika dijalankan ada runtime-nya yang menjalankan dia. Nah, ini Go ini dua-duanya punya, runtime punya, tapi dia dikompil jadi mesin code. Jadi menggabungkan kebaikan dari dua dunia. Biasanya kalau kita bicara level bawah, cepat. Tapi kalau suruh coding bisnis, ampun banget dah. Banyak memori leaknya ntar. Soalnya string manipulasinya sangat jelek. Bukan sangat jelek, sangat susah. Nah, kalau yang mau yang enak PHP gitu kan, atau mungkin Java, atau mungkin Python, enak banget kita kalau coding untuk yang kegiatan bisnis, mudah, titik-titik 2-3 baris sudah kelihatan gitu kan. Tapi dia kalau untuk high performance, dia akan boros menggunakan CPU, hasilnya nggak banyak. Begitu, Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih. Nah, ini saya lanjut lagi, Pak. Ada pertanyaan lagi ini dari Ahmad Zahwan. Untuk melakukan mendesain server atau desain server, maka ada untuk membantu atau mempercepat proses. Apa nama fungsi yang sama untuk mendesain database server tersebut, Pak? Kalau kita menggunakan tools, ya secara umum ya, maka kita tidak akan bisa mencapai efisiensi yang tinggi. Yang contohnya sering dilakukan oleh orang-orang itu ketika dia mau membuat query ke dalam database. Dia pakai tools, klik, jadi reportnya gitu kan. Yang terjadi umumnya query-nya untuk yang kompleks terutama, itu tidak efisien. Jadi jawabannya kalau kita pengen, karena kita judulnya high performance ya, bukan rapid development gitu ya. Jawabannya kalau kita mau mendesain yang baik, tidak pakai tools. Toolsnya ini, toolsnya.
Jadi ada beberapa best practice yang kita bisa terapkan. Nanti kita akan, kalau kita mendesain sistem tuh namanya data ya. Data ini dalam domain user itu pasti berbeda data dengan domain database gitu kan Pak. Kalau domain user nama Julianto, saldo 1000 ya kan, alamat di Pondok Bambu gitu kan. Itu semua dalam satu domain profile user. Tapi ketika ke database, apakah itu satu tabel? Tentunya tidak. Ada ada tabel untuk profile, ada tabel untuk balance untuk saldo, ada tabel, jadi dipecah, jadi beda domain. Jadi ini sebuah best practice yang harus kita terapkan di dalam desain supaya desain kita ini benar-benar efektif, benar-benar dapat digunakan dengan baik dan bisa mendukung performa yang tinggi gitu. Kalau kita salah desain database, akibatnya database-nya berat tapi tidak banyak transaksi yang bisa diproses begitu. Jadi sarannya tidak pakai tools. Gitu. Itu ya. Jadi Ahmad Zawan tadi terjawab juga pertanyaannya. Nah, ini ada lagi Pak, ini masih ada yang bertanya dari Reni ya. Halo, saya Reni dari Dharma Jaya. Bertanya, bahasa pemrograman apa saja yang digunakan di dalam Android dan komputer? Android dan komputer. Bilang dong. Bahasa pemrograman yang digunakan di Android selain Android Studio mungkin ya. Ya. Kalau di dalam bahasa pemrograman di level mobile, saya malah kurang memahami dengan baik. Tapi yang umumnya orang gunakan Kotlin sebagai pengganti Dalvik. Atau kita bisa gunakan beberapa framework seperti PhoneGap atau yang lainnya gitu kan, menggunakan JavaScript dan seterusnya. Kita memang di Equinix ini fokusnya di back end, bukan di front end. Mobile apps itu front end, begitu. Kira-kira begitu jawabannya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi itu bisa dipahami ya kalau bahasa pemrograman jenis Android itu adalah di front end dan bagaimana bahasa pemrograman yang dikembangkan di Equinix ini adalah khusus untuk back end, ya. Oke, lanjut lagi. Saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan lagi. Nah ini Pak, dari Mulfi Ismar. Izin bertanya Pak, untuk JavaScript sendiri apakah termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi? Tadi sudah dijelaskan ya. Dan apakah bagus dipakai untuk menjadi full stack developer baik di bidang web ataupun aplikasi? Bagus. Apakah bagus ya? Jawabannya bagus. Iya, bagus. Tadi bagus ya. Semakin kita bisa memahami sistem top down, bagus. Baik. Saya lanjutkan lagi. Saya elaborasi sedikit Pak, boleh? Boleh. Jadi kalau kita memahami sebuah sistem komputer sistem gitu ya, dari mulai level business process, kemudian application level, kemudian framework, library, OS, sampai dengan CPU, itu akan membuat kita lebih memahami komputer dengan baik. Jadi kita tidak akan abuse. Saya ambil analogi itu kalau kita menggunakan mobil, ya kan? Kita memahami mobil itu berikut dengan karakteristik mesinnya, ya kan? Oh, mobil saya ini mobilnya mobil sport, nggak boleh jalan pelan-pelan, nanti pelan-pelan cepat rusak mesinnya, nah gitu kan. Oh, mobil saya mobil city car, nggak boleh kebut-kebut, nanti rusak. Jadi kita nggak boleh abusing. Hardware itu limited resources. Nah, dengan demikian kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi saya sarankan kepada adik-adik, belajarnya itu top down, full stack. Nah, itu akan bagus sekali. Karena penguasaan dalam sistem lebih lengkap, sehingga kalau kita mendesain, kita tuh jadinya toleransi ya, tidak abuse. Contoh, saya ambil contoh. Application developer tidak tahu SQL. Udahlah SQL punyanya orang DBA dah. Mungkin nanti tahu-tahu udah jadi aja SQL query-nya. Nggak gitu ya. Struktur data itu urusannya aplikasi, termasuk query-query-nya. Berarti developer harus tahu query gitu kan. Emang jadinya saya mesti belajar kemana? JavaScript ya, Go mungkin ya. Memang tidak harus dari front end ke back end, betul. Namun kalau kita tim, ya masing-masing expert yang ada, kita discuss nih. Kita buat modularity, kita buat kita buat decouple. Nah, itu akan bagus sekali. Jadi
memang sebaiknya dipecah, tetapi tidak kalau kalian ingin jadi arsiteknya, maka harus kuasain semuanya, mau nggak mau nih, gitu kan? Seperti itu kira-kira. Baik, luar biasa. Jadi kita harus menguasai semuanya ya. Dengan menguasai itu maka kita akan lebih bisa menilai dan memilih. Nah, terakhir nih Pak, ini ada lagi pertanyaan dari sepertinya Firman. Ini nambah pertanyaan Pak. Tadi bertanya. Izin bertanya Pak, mengapa suatu database itu memiliki kelemahan dan bisa diretas oleh seseorang? Mohon pencerahan. Jadi semua sistem IT itu punya kelemahan. Ya. Jadi setiap sistem yang dibuat oleh manusia sudah pasti ada kondisi atau faktor di mana sistem itu akan bisa diretas, di-crack gitu kan. Karena si pembuat itu tidak akan mungkin mendesain 100% semua possibility, semua kemungkinan. Kalaupun dibuat dengan semua kemungkinan dipertimbangkan, saya kira kemungkinan si aplikasi itu jadinya tidak dapat dipakai. Jadi itu masalah klasikal antara kemudahan penggunaan dibandingkan dengan security, gitu ya. Semakin tinggi security-nya, semakin rendah kemudahan penggunaannya. Begitu. Jadi gimana kita bisa bicara sangat secure? Ya gimana contohnya kalau kita punya rumah, kita sangat secure-kan. Pasang satpam. Satpamnya suruh tanya tentang kartu ID. Kita pulang ke rumah, lupa bawa kartu ID-nya. Ditolak sama satpam. Padahal rumah kita kan repot ya. Kan begitu ya. Pasang ngebox 10, kuncinya ketinggalan 1. Waduh, nggak bisa tidur di rumah kan. Jadi flexibility sama security itu saling berbanding terbalik. Ya kan? Database itu adalah aplikasi, bukan security device, bukan security module. Tentunya dipakai untuk kebutuhan aplikasinya. Jadi database tidak akan disecure sangat-sangat secure. Jadi secure-nya database itu adalah dari desain, implementasi, dan hubungan antar modul semuanya. Jadi kalau menyalahkan database-nya tidak secure itu salah sebetulnya, ya. Yang salah arsiteknya. Iya. Jadi database apapun juga bisa dibuat sangat secure ataupun sangat tidak secure, tergantung siapa yang tidak gitu. Jangan salahkan software-nya. Baik, jadi itu sekaligus menjawab tadi di pertanyaan Firman yang terakhir ya, apakah tidak ada keamanan sistemnya Pak, tidak kertas. Tadi sudah dijawab bahwasannya database bukanlah security, gitu Pak ya. Iya. Baik, luar biasa. Silakan adik-adik, kami beri kesempatan sekali lagi. Tadi banyak bertanya melalui chat, kolom chat. Jika ingin bertanya langsung dengan open mic, kami berikan kesempatan. Pada salah satu mahasiswa, kami persilakan. Ada lagi? Oh, tidak ada, sepertinya. Baik, terima kasih. Mungkin sebagai akhir nih Pak, sebagai closing statement. Tadi adik-adik kita, mahasiswa ini banyak sekali mereka bertanya tentang bahasa pemrograman, mulai dari bahasa pemrograman sampai dengan database. Dan tentunya di sini mungkin Bapak kira-kira memberikan kesempatan kepada adik-adik kita untuk mengembangkan lebih jauh apa kira-kira bocorannya Pak. Terima kasih. Silakan sekaligus closing statement. Oh, closing statement. Ya, kami sangat senang sekali jika adik-adik mahasiswa mau belajar lebih mandiri terhadap sebuah sistem IT, terutama pada high performance transaction system tadi yang kita jelaskan. Saya kira mungkin bisa dimulai dari mempelajari open source, ya, karena dengan kita belajar open source, kita bisa belajar lebih dalam karena ada source code yang kita bisa pelajari. Ya, saya kira bukan cuma open source, yang lain juga. Namun setidak-tidaknya open source ini bisa menjadi peluang kita atau cara kita untuk belajar lebih mendalam, lebih jauh, dan lebih baik lagi. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Julianto Sutandang atas pemaparan materi yang disampaikan dan juga berbagi kepada adik-adik kita, khususnya di Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini mampu memotivasi dan juga menambah skill dan kemampuan adik-adik kita ke depannya nanti. Baik, adik-adik mahasiswa, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini untuk dapat mengikuti kuliah kamu dengan tema bagaimana membangun sistem transaksi dengan kinerja tinggi.
Kami atas nama pribadi dan juga institusi mengucapkan terima Mohon izin, kasih. Apa boleh di-playkan iklan EWTT-nya, Pak? Baik, yang terakhir Pak ya. Siap. Ya. Baik, sebelum kita akhiri akan saya putarkan terlebih dahulu video terakhir berikut ini. Dijadikan kaos dulu, Mbak Indah, untuk bisa share screen. Indah, tolong tuh Pak Ketutnya. Belum jadi host mungkin. Baik Pak, sudah Pak. Ya, sudah. Baik. Saya start dulu ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Julianto beserta tim. Mbak Indah, terima kasih atas kesempatannya. Lagi saya mau ya. Siap, Pak. Baik. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya atas kehadirannya Pak Ketut. Terima kasih. Semoga dari adik-adik mahasiswa IIB Dharma Jaya bisa mengikuti acara webinar yang akan kami selenggarakan di tanggal 1 Juni. Bila mana berkenan untuk hadir, kami akan informasikan lebih lanjut melalui email adik-adik, melalui Pak Ketut Ardaye terkait webinarnya. Terima kasih Pak, terima kasih adik-adik semua. Sama-sama. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari apa yang sudah kami sampaikan. Selamat siang. Terima kasih Pak, selamat siang. Sama-sama. Nanti screenshot-nya bisa dikirim ya? Ya, baik Pak. Ya.